Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Pratama Rizky Yusufillodo, asal sekolah SLB Negeri Kota Raja, Kupang. Saya adalah seorang guru berkebutuhan khusus yang saat ini mengajar pada kelas 11A, dan mata pelajaran yang saya ampu adalah mata pelajaran seni budaya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang video praktik baik saya. Video ini merupakan implementasi dari mata pelajaran seni budaya, dan tema yang diambil adalah dasar karakteristik drama. Dalam pembelajaran tersebut, anak-anak diminta untuk memainkan drama. Kesulitan yang dialami saat pengambilan video adalah anak-anak sulit memainkan peran karena mereka adalah anak berkebutuhan khusus netra dan grahita. Namun dalam berjalannya waktu mereka dapat melakukan segala proses ini dengan baik. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Cindelaras. Drama ini dipersembahkan oleh siswa SLB Negeri Kota Raja Kupang, didukung oleh para pemain Yuliana Tapobali sebagai permaisuri, Yuni Dimurehe sebagai selir, Tirsa Sede sebagai Cindelaras, Elena Faturaja sebagai Dayang, Melkianus Bere sebagai Pati, Frederiksen Boymau sebagai Hulu Balang, Virgi Yeremias Ngili sebagai Raja, pembawa cerita Frederiksen Boymau. Selamat menyaksikan. Di kerajaan Jenggala, Raja dan permaisuri sedang duduk berdampingan bercakap-cakap di taman. Selir melihat kebersamaan sang raja dan permaisuri dari jauh. Melihat kebersamaan tersebut, timbullah rasa iri dan dengki dalam hati Selir. Saat Dayang sedang menyiapkan makanan, ia memiliki niat untuk memfitnah permaisuri. Lalu ia menghampiri Dayang yang sedang membawa nampan. Dayang, sepertinya kamu lelah sekali. Oh tidak, Paduka, saya tidak lelah. Mari aku bantu. Jangan, tidak usah. Biar saya saja yang menyiapkan makanan untuk raja. Ayolah Dayang, izinkan aku membantumu. Baiklah, jika Paduka memaksa, tapi apakah Paduka tidak repot menyiapkan makanan untuk raja? Tentu saja tidak. Kamu kembalilah ke dapur. Tidak lama kemudian Raja dan permaisuri datang. Raja makan makanan yang tersedia di meja lalu jatuh pingsan. Anda kenapa? Pati. Patih kerajaan segera datang dan menghampiri Raja yang sedang pingsan. Ada apa ini? Apa yang terjadi, Paduka? Pati, Raja. Selir berdiri sambil berkacak pinggang dan menunjuk makanan yang ada di meja Raja. Raja pingsan setelah makan makanan itu. Raja segera dibawa ke kamar. Beberapa saat kemudian tabib datang. Tabib, bagaimana keadaan Raja? Permaisuri, jangan pura-pura mengkhawatirkan Raja. Kamu kan yang sudah meracuni Raja? Tidak, aku tidak melakukan apa-apa. Alah, mana ada maling yang ngaku. Kamu pasti ingin menguasai kerajaan kan? Berkat pengobatan dari tabib, Raja mulai sadar. Tetapi tiba-tiba membentak, memarahi, dan mengusir permaisuri. Sekarang kamu keluar dari istana. Dayang yang telah menyiapkan makan berusaha membela permaisuri,
dengan menjelaskan semua yang sudah terjadi. Tetapi raja tidak percaya. Kemudian raja memerintahkan untuk membunuh keduanya. Tetapi Pati tidak membunuh mereka, tapi membawanya ke hutan. Permaisuri, sebenarnya saya tahu semuanya. Paduka dan Dayang tidaklah bersalah. Selirlah yang telah memfitnah Permaisuri. Sekarang sebaiknya kalian tinggal saja di hutan ini. Ini aman untuk kalian. Baiklah Pati, terima kasih. Tapi bagaimana dengan raja? Bukankah raja telah memerintahkan untuk membunuh kami? Tenang saja, biar saya pikirkan. Dayang, jagalah Permaisuri. Saya pamit. Baik Pati. Patih pun meninggalkan mereka. 15 tahun kemudian di sebuah hutan tinggallah seorang gadis cantik bernama Cindelaras. Ia tinggal bersama ibu dan pembantunya. Suatu pagi, Cindelaras berjalan-jalan menghirup udara pagi di sekitar rumahnya. Pada hari yang sama, raja berburu. Namun tiba-tiba kakinya disengat oleh kalajengking. Aduh, sakit sekali. Cindelaras yang mendengar teriakan seseorang karena kesakitan mendekatinya. Anda kenapa? Saya disengat kalajengking. Aduh, sakit. Tunggu sebentar, saya akan mencari daun-daunan. Sementara Cindelaras mencari dedaunan, Hulu Balang datang. Paduka, ada apa ini? Kenapa? Saya disengat kalajengking. Tidak lama kemudian, datanglah Cindelaras membawa berbagai jenis dedaunan obat. Daun itu ditumbuknya lalu diusapkan pada kaki sang raja. Terima kasih kamu telah menyelamatkan nyawa saya. Sama-sama. Sudah menjadi kewajiban kita untuk menolong sesama. Mendengar kata-kata gadis itu, sang raja teringat akan permaisuri yang dulu diusir. Cindelaras kemudian pamit pulang. Raja sangat kagum akan kebaikan gadis itu. Ia kemudian memerintah Hulu Balang untuk mencari informasi tentang gadis itu. Mereka pun pulang ke istana. Beberapa hari kemudian di istana, Hulu Balang menghadap kepada sang raja. Paduka, saya menghadap. Hulu Balang, apakah yang kamu dapatkan tentang gadis yang tempo hari menolongku? Paduka, mohon maaf bila saya lancang. Ternyata gadis itu bernama Cindelaras. Ia adalah putri permaisuri yang dahulu telah Paduka perintahkan untuk dibunuh. Apa? Apa katamu Hulu Balang? Raja kaget mendengarkan penjelasan Hulu Balang. Kemudian Pati menjelaskan bahwa ia tidak membunuh permaisuri, tetapi mereka hanya diasingkan di hutan. Pati pun menjelaskan bahwa yang menaruh racun bukanlah permaisuri tetapi Selir. Jika benar begitu, antarkan aku pada mereka. Baiklah Paduka. Mereka segera pergi ke hutan untuk menemui permaisuri dan Cindelaras. Cinderalas, ayah minta maaf Dinda Permaisuri. Maafkan Kanda yang telah salah menilai, sehingga menuduh dan mengusirmu dulu. Tentu saja ayah, saya telah memaafkan ayah. Kanda, sudah Dinda maafkan sejak dulu. Jika begitu, mari kita ke istana. Mereka kembali ke kerajaan, tinggal bersama di istana dan hidup bahagia.